Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi kita di tutorial ketiga uh, dengan topik pembahasan kita tentang penggunaan MS Word ya untuk berbagai keperluan laporan seperti laporan kerja, skripsi, tesis dan lain-lain. Kali ini pada tutorial ketiga ini kita akan bahas bagaimana mengatur nomor tabel dan gambar. Pada tutorial kedua kita sudah bahas tentang nomor halaman ya, nomor halaman. Nah, kali ini kita akan bahas dan tetap ada hubungannya dengan tutorial nomor kedua kemarin. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai saja ya tutorial kita hari ini. Semoga kawan-kawan bisa mengikutinya dengan baik dan memberi manfaat untuk kita semua. Baik, ayo kita mulai. Baik, kita akan mulai dengan topik kita kali ini adalah pengaturan nomor tabel dan nomor gambar. Jadi kita ketahui ya, pada tutorial yang kedua kita sudah buat ini ya, daftar isi, kemudian nomor halaman ya. Dan kemudian saya sudah melengkapi di sini di bab 2 sudah saya isi. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, kemudian nanti di bab 2 ini kita akan letakkan gambar di sini, gambar ya. Gambar untuk foto. Di sini juga. Kemudian di sini juga ya. Kemudian di bab 3 di sini sudah ada tabel yang telah saya buat ya. Nanti kita akan meletakkan nomor tabelnya di sini. Kemudian ada gambar juga di sini, ya. Kita akan letakkan gambar di sini. Nah, kemudian di bab 4 hasil dan pembahasan. Sini ada tabel. Nanti kita akan buat penomoran tabelnya untuk tabel 41. Dan kemudian gambar ada 41. Nah, sementara untuk kesimpulan dan saran saya buat seperti ini aja, ya, karena pada umumnya kesimpulan dan saran itu tidak ada gambar, foto atau tabel ya, tidak ada. Oke, baik. Nah, saya juga sudah mempersiapkan nih ya file gambar. Jadi kawan-kawan sekalian kalau ingin memberikan atau memasukkan gambar ke MS Word, kawan-kawan mempersiapkan dulu gambarnya ya. Gambar siapkan dulu, jangan gambar entah di mana ya. Nah, nanti kalimatnya tidak ada korelasinya dengan MS Word-nya. Baik. Nah, sekarang saya akan coba ke bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini ada gambar 21. Oke. Baik. Saya masukkan dulu gambarnya. Ya, saya masukkan dulu gambarnya. Jadi saya copy di sini gambar ya. Saya Ctrl C atau klik kanan, copy, mana copy, copy, kemudian di sini klik kanan juga, paste. Nah, masuk gambarnya. Dan kemudian biasanya format gambar ini berada di tengah-tengah halaman ya, halaman. Nah, selanjutnya kita akan buat nomor gambarnya. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik ke menu tab references ya, references. Kemudian kita ke insert caption ya, insert caption. Kita klik. Nah, di sini ya sudah ada nomor gambar yang defaultnya. Artinya sudah disediakan oleh MS Word ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa atur sendiri. Klik. Kita bisa buat dengan cara diklik new label. Nah, ingat dalam penulisan ilmiah ya, penomoran gambar itu mengikuti babnya. Jadi kalau bab 2 berarti gambar 2 titik. Nah, gambar 2.1. Gambar 2 titik gambar di bab 2. Nah, setelah itu angka selanjutnya adalah titik 1 adalah nomor urut 1. Nah, oke, baik. Ini kita ketikkan saja manual gambar 2. Nah, cukup gambar 2.
Setelah itu klik OK. Oh sebentar, saya silap. Sorry. Bentar ya. Ini delete label, kita delete dulu ya. Kita delete. Oke, kita buat lagi gambar 2 titik. Nah, saya lupa 2 titik. Seperti itulah formatnya. Jadi setiap kampus berbeda-beda, setiap institusi beda-beda. Nah, kebetulan di institusi tempat saya bekerja dia pakai gambar bab kemudian titik ya, gambar 2 titik 1. Nah, klik OK. Nah, kalau kita perhatikan di caption sudah muncul otomatis gambar 21. Nah, kita klik aja. Klik. Nah, ini dia. Muncul gambar 2.1. Nah, ini otomatis nih. Selanjutnya kita nggak perlu buat lagi ya. Nah, kemudian kita ketik di sini. Misalnya adalah apa namanya ini definisi komposit. Nah, selanjutnya kita akan atur formatnya ya. Untuk mengatur formatnya kita klik home. Nah, kita atur lagi di sini ya. Kita atur lagi di sini. Nah, kalau tidak ada kita akan create style ya. Create style di sini. Create style. Kita buat style baru khusus untuk gambar ya. Tabel gambar. Nah, tabel gambar. Kemudian kita modify. Kemudian kita atur, kebetulan pas ini angkanya. Nah, besarnya kita buat 10. Kemudian tidak dimiringkan, hilangkan miringnya. Warnanya hitam. Kemudian posisi tengah-tengah. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah ada apa ya, layoutnya ya, di tengah-tengah. Kemudian kita cek lagi ininya. Nah, spacingnya afternya kita nolkan saja. Kita klik OK. Nah, kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, ini dia. Jadi gambar 21 ya. Baik, untuk gambar 22 itu juga kita ambil fotonya. Kita klik Ctrl C aja supaya cepat ya. Kemudian kita keywordnya kita paste atau ya Ctrl V ya. Kemudian kita klik aja nih. Mana nih? Tabel dan gambar nih, tabel gambar. Klik. Nah, otomatis ke tengah dia. Selanjutnya baru kita kasih penomoran. Kita berikan penomoran dari references, caption. Nah, lihat, perhatikan dia udah otomatis ya. 22. Klik OK saja. Kemudian kita tulislah ya. Kain. Nah, kemudian kita klik formatnya. Nah, tujuan kita memberikan caption ini adalah nanti ketika memudahkan kita ketika membuat daftar gambar dan daftar tabel. Nah, itu dia. Jadi otomatis dia nanti daftar tabel dan daftar gambarnya. Baik, kita lanjut ke gambar 3. Kita copy gambar 3. Kita paste di sini, Ctrl V, kita klik style tabel gambar. Kemudian kita ke references caption. Kita klik OK, gambar 23 udah cocok, gambar 23 ya. Ini adalah beban tekan, pengujian tekan, prinsip pengujian tekan bahan. Nah, kemudian kita klik style tabel gambar ya. Nah, tuh. Jadi sudah otomatis dia ya. Kemudian bab 3 kita enter saja. Nah, kemudian nih. Ini di tabel 31 ya, tabel waktu dan tempat. Nah, jadi caranya adalah references, insert caption, kita perhatikan apakah sudah ada tabel, bukan tabel ya, tabel. Nah, kalau nggak ada, kalau belum ada kita buat baru tabel. Ini di bab berapa? Bab 3, tabel 3 titik. Ya, tabel 3 titik. Klik OK. Nah, muncul tabel 3 titik.
Ini adalah waktu dan kegiatan. Sorry, terbalik ya. Kegiatan dan waktu. Kegiatan dan waktu. Penelitian. Nah, kita tinggal atur stylesnya ke style tabel gambar. Nah, sudah itu dia. Oke. Nah, kemudian untuk gambar 31, oke. Kita ke normal dulu, kemudian klik ya, tabel ini, kemudian kita klik style tabel gambar, kemudian kita ambil gambarnya 31, Ctrl C. Nah, kemudian kita paste di sini. Kita paste. Nah, kemudian baru kita gunakan references. Nah, ini dia sudah bab baru ya. Berarti kita harus buat lagi new, berarti gambar 3 titik. Nah, klik OK. Nah, udah betul ya 31. Oke. Laptop. Nah, baru kita ke home, klik style tabel gambar. Ya, udah pas dia. Kemudian gambar 32, kita klik aja style tabel gambar. Kemudian kita copy gambar 32-nya. Copy dengan 32-nya. Kemudian kita insert caption gambar 32 udah pas, klik OK. Kemudian kita ketik ya. Spreadsheet MS Excel. Ini contoh aja ya, hanya contoh. Nah, itu dia. Oke, baru kemudian apa lagi? Habis. Nah, habis baru kita masuk ke bab 4. Ini terlalu tinggi bab 4-nya. Oke. Nah, ini ada tabel lagi. Nah, ini sudah masuk ke tabel ke bab 4, berarti kita akan buat captionnya tabel 4 ya. Insert caption. Nah, kalau kita cek kan belum ada ya tabel 4 ya. Maka kita new label tabel 4 titik. Oke. Oke. Nah, baru kita masukkan di sini adalah apa isinya terserah kita ya. Data hasil pengujian. Data hasil pengujian. Kekuatan tekan. Spesimen. Data hasil pengujian. Oke, kemudian kita gunakan style tabel. Ya, itu dia. Tabel 41 data hasil. Nah, kemudian sini ada gambar 41. Ya, gambar 41 di sini kita klik, kita Ctrl C aja. Dan kita paste di sini. Oh, sebelumnya kita klik dulu style tabel gambar. Kita V. Iya. Baru kemudian ke references, insert caption. Apakah sudah ada gambar 4? Nah, kalau belum ada, kita buat. Belum ada ya. Jadi kita buat new label gambar 4 titik. Klik OK. Klik OK. Nah, kita masukkan data terdistribusi normal. Lalu kemudian kita klik style tabel gambar. Nah, itu dia. Oke, kemudian kita rapikan. Ya, kita rapikan. Ya, kita lihat, perhatikan, cek sudah benar. Sudah benar. Nah, cek ya. Kalau sudah benar, kita simpan dulu. Ya. Ctrl S atau klik ini ya, klik icon save ini, klik. Nah, kemudian daftar isinya kita update ya. Nah, jadi kita klik di atas ini, klik ya di daftar isi, kita klik update entire table. Oke. Nah, itu dia. Sudah kelihatan ya kan? Udah agak cakep deh kan? Mulai kelihatan bagus. Nah, selanjutnya, nah berarti ini tabel kita turunkan lagi. Kita buat di halaman baru. Nah, untuk insert daftar tabel kita gunakan ya, dari dengan menggunakan fitur references juga. Nah, klik di sini insert ya,
di caption ini insert table and figures. Nah, mau apa kan gitu ya. Jadi table, ada table 1 nggak ada. Yang ada tabel 2 ada nggak ada. Tabel 3 ada. Klik tabel 3. Oke. Itu dia tabel 3 halaman 8. Kemudian klik lagi insert. Tabel 4 ada ya, klik tabel 4. Nah, itu dia. Kemudian kita cek lagi. Ada nggak tabel 5? Ya nggak ada ya kan. Memang babnya 4 aja. 5 tidak ada. Nah, itu daftar tabel jadi otomatis ya. Kawan-kawan sekalian tidak usah ketik ulang ya. Nah, kemudian demikian juga untuk daftar gambar. Oke, ini kita rapikan dulu. Nah, daftar gambar begitu juga. Kita insert table, kemudian kita cari gambar dari mulai gambar 2 tadi ya, gambar 2. Klik OK. Itu dia gambar 2. Kita insert table or of figures lagi. Kita ambil gambar 4, gambar 3. Kemudian kita ambil lagi gambar 4. Ya, oke, udah pas. Nah, itu dia. Nah, jadi tepat seperti yang apa kawan-kawan tuliskan tadi. Nah, dan halaman otomatis, jadi nggak perlu diatur lagi ya. Nah, ini kita rapikan. Oh. Oke. Kita lihat lagi, kita perhatikan cek. Jadi kalau dalam menulis ini kita harus rajin cek ya. Cek, periksa, terus periksa apakah sudah sesuai format ya. Apakah masih ada kesalahan ya, karena kualitas tulisan kita tergantung juga dari formatnya ya. Apakah kita sesuai dengan standar atau tidak ya. Kebanyakan tulisan ilmiah itu ditolak karena tidak sesuai standar, baik itu laporan kerja, laporan skripsi, tesis, ataupun jurnal ya. Jurnal lagi, kalau jurnal lebih rumit lagi dia ya. Malah dia kalau tidak sesuai template ya, istilah template-nya, maka pasti reject ya. Baik, kalau sudah sesuai kita simpan. Oke, selanjutnya kita cek lagi ulang ya. Kita update lagi nih, kita update apakah sudah sesuai ya. Nah, kita perhatikan, wah ini daftar pustaka ya, dengan sama daftar gambar ya. Nah, berarti kita cek lagi dulu. Setelah daftar gambar ada lagi nggak halaman yang angka Romawi? Ternyata nggak ada ya, berarti daftar pustaka itu nomornya 6 Romawi berarti. Oke. Oh, sorry. 6 Romawi. Berarti kita klik page number, format page number, naik 6. Oke, close. Nah, oke, kemudian kita update lagi daftar isinya, entire lagi, klik OK. Nah, kita cek ya, kita cek ya, udah sesuai ya. Setelah sesuai baru kita simpan lagi. Nah, demikianlah tutorial saya kali ini yang membahas tentang teknik penomoran gambar dan tabel. Saya berharap tutorial ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, dan juga saya berharap kawan-kawan terpancing kreativitas dan inovasinya untuk menemukan cara yang lebih efisien, efektif lagi dari yang telah saya bagikan ini. Baik kawan-kawan, terima kasih atas atensinya. Demikianlah tadi pembahasan tentang tutorial ketiga yang membahas tentang teknik mengatur nomor tabel dan gambar. Saya berharap semoga tutorial ini memberikan manfaat untuk kawan-kawan sekalian dan menambah wawasan serta memancing kreativitas dan inovasi kawan-kawan sekalian dalam menulis. Jika ada pertanyaan, saran atau masukan yang positif, silakan isi di kolom komentar. Dan kawan-kawan sekalian jangan lupa subscribe dan like video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.